Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para audiens ngobrol pintar literasi. Kali ini dengan saya Bayeki Aditya yang pada kesempatan yang cerah ini akan membahas tentang hal yang menarik luar biasa bersama dengan narasumber yang hebat dan banyak pengalaman. Nah, by the way nih, bulan Agustus adalah bulan yang istimewa, terutama bagi bangsa Indonesia. Nah, dulu Insinyur Soekarno selalu bilang bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, hari ini Ngopi akan membahas mengenai bincang-bincang seru tentang kemerdekaan, perjuangan, dan juga nilai-nilai moral untuk para generasi muda. Telah hadir bersama kita, selamat datang dan selamat pagi Pak Nur Qasim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Qasim, selamat datang di Ngopi SMA 1 Demak. Bagaimana tadi perjalanannya Pak Nur Qasim? Apakah lancar atau ada sedikit beberapa macet atau bagaimana tadi? Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Meskipun ada kemacetan, tapi itu yang ke arah Semarang, tapi yang ke arah Demak lancar-lancar saja. Kemacetan itu kan juga bagian dari pembangunan ya Pak Qasim. Pembangunan itu bagian dari bukti nyata pemerintah bahwa negara kita telah merdeka, jadi ada pembangunan ini sebagai bentuk wujud nyatanya juga. Oke, Pak Qasim. Oh iya, teman-teman audien Ngopi nanti akan ada sesi pertanyaan. Jadi kita ngobrol di sini. Tolong disiapkan pertanyaannya ya. Nanti siapa tahu di antara kalian yang beruntung bisa langsung menanyakan kepada pakarnya langsung. Beliau ini Pak Nur Qasim, ya, ahli sejarah di kawasan Demak Raya, ya, gitu. Baik, Pak Qasim, by the way nih, para audien kita ini adalah generasi milenial Pak Qasim. Sudah saatnya dan sudah menjadi tugas bagi kita untuk bisa memberikan wawasan baru, pencerahan baru, mindset dan insight baru untuk mereka. Nah, hari ini berkaitan dengan makna perjuangan Pak Qasim. Tapi sebelum itu agar sama-sama tahu juga nih dan juga pengalaman serta pemahaman sejarah mereka semakin berkembang, saya akan mulai dari satu pertanyaan, yaitu kita tahu ya Pak Qasim bahwa ada yang sedang ngetren di media sosial, ada sebagian golongan itu mengatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu tidak semata-mata diperoleh melalui perjuangan bangsa Indonesia. Secara nggak langsung itu ada andilnya Jepang di dalamnya. Nah, menurut Pak Qasim sendiri, apakah memang pure 100% perjuangan kemerdekaan itu berasal dari bangsa Indonesia atau memang ada campur tangan Jepang di situ? Iya. Terima kasih. Jadi perlu diketahui bahwa Indonesia itu satu-satunya negara yang merdeka tidak merupakan hadiah dari bangsa penjajah. Satu-satunya. Memang dalam proses sejarah atau catatan sejarah ada peran-peran dari Jepang. Misalnya ketika pembentukan BPUPKI, kemudian PPKI, ya, dan pembentukan BPUPKI dan PPKI itu prosesnya sangat panjang, berliku-liku. Namun sejarah juga mengakui bahwa pembentukan BPUPKI sampai dengan PPKI itu sebenarnya bukan murni keikhlasan dari pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, namun di situ adalah pemberian yang sifatnya transaksional. Jadi Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia tanggal 7 September tahun 1944 atau yang dikenal dengan janji Kaiso. Kemudian tanggal 12 Agustus, beberapa hari setelah bom atom Hiroshima dan Nagasaki, tiga tokoh Indonesia itu Soekarno-Hatta, kemudian Rajiman Widyodiningrat yang menjadi pengurus PPKI itu dipanggil ke Dalat Saigon di markasnya Jepang di Asia Tenggara, ketemu dengan Jenderal Terauchi. Itu pun juga dalam rangka transaksional. Jadi bukan semata-mata belas kasihan dari pemerintah Jepang. Apa harapan dari pemerintah Jepang untuk memberikan janji kepada bangsa Indonesia? Harapannya adalah
agar bangsa Indonesia itu mau membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Jadi Jepang itu punya misi-misi ingin menguasai seluruh Asia Timur untuk kepentingan industrinya. Nah itu faktanya demikian. Tetapi nanti ada titik-titik di mana argumentasi tentang Jepang ikut andil dalam memberikan kemerdekaan kepada Indonesia itu ada titik-titiknya yang mematahkan. Yang pertama adalah ketika beberapa hari setelah tanggal 14 Agustus 1945 itu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sultan Syahrir yang mendengarkan berita itu dari siaran radio BBC London itu langsung memberitahukan kepada rakyat Indonesia, terutama kelompok-kelompok Menteng 31, golongan pemuda, supaya segera diproklamasikan kemerdekaan. Upaya segera ini mengandung arti tanpa menghiraukan janji Jepang. Kemudian yang kedua, bukti-bukti kalau argumentasi pemberian Jepang itu terpatahkan. Yang kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok itu sebenarnya merupakan bukti bahwa para pemuda ingin meninggalkan pengaruh Jepang supaya segera diproklamasikan tanpa menghiraukan PPKI, tanpa menghiraukan pemerintah Jepang. Ada lagi ketika menjelang penyusunan naskah proklamasi, Soekarno ini kan golongan tua, Soekarno, Hatta, kemudian Mr. Ahmad Subarjo itu kan orang-orang tua. Namanya orang tua itu biasanya perasaannya lembut. Walau bagaimanapun Jepang itu sudah berbaik-baik hati dengan bangsa Indonesia, maka Soekarno itu kulon nuwun sama Jenderal Nasimora yang menjadi kepala pemerintahan di Pulau Jawa. Ingin minta izin bahwa besok paginya tanggal 17 mau memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi sekali lagi, apa jawaban Jenderal Nasimura? Jepang tidak bisa mengizinkan proklamasi kemerdekaan dikarenakan Jepang sudah terikat janji dengan sekutu sejak penyerahannya tanggal 14 Agustus. Dengan demikian, semua andil Jepang dalam persiapan proklamasi jadi mentah semua. Maka sejak titik nol Jenderal Nasimura itu menolak rencana proklamasi, ini berarti sama sekali tidak ada pengaruh Jepang di dalam proklamasi kemerdekaan. Oh. Jadi ada insight baru tadi ya, ternyata itu hubungan antara Jepang dan Indonesia transaksional, bukan hanya giveaway atau hadiah cuma-cuma, tidak ya. Oke. Jadi dari pihaknya Jepang itu berharap bahwa rakyat Indonesia itu tadi all out atau totalitas membantu Jepang. Nanti sebagai timbal balinya, apabila dengan catatan Jepang menang, baru diberi kemerdekaan, seperti itu. Oke, baik. Nanti ada yang menarik juga nih, Pak Kosim, berkaitan dengan dua kota yang sangat legendaris di Jepang itu, Hiroshima dan Nagasaki. Nah, semisal Pak Kosim, ada juga pandangan begini, apabila Hiroshima dan Nagasaki itu tidak dibom, kemungkinan besar Jepang masih lebih lama lagi di Indonesia. Nah, kebetulan takdir ilahi mengatakan bahwa Hiroshima Nagasaki dibom. Nah, itu kan jadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk mempercepat proses kemerdekaan. Nah, ada sebagian golongan di media sosial, saya juga mengikuti di media sosial Pak Kosim, itu mengatakan berarti kita ini memanfaatkan momentum sedihnya orang Jepang. Itu bagaimana Pak Kosim? Jadi kita itu merdeka di atas penderitaan orang Jepang. Ini pun Pak Kosim, ada yang satu seperti itu. Ya. Insya Allah saya ini orang tua yang sedang menggeluti agama ya. Jadi begini, kadang-kadang keberhasilan seseorang itu dikarenakan kegagalan orang lain. Ini perlu kita jadikan pegangan. Makanya kita dalam hidup ini tidak boleh putus asa. Ya, meskipun keadaan kita miskin, tidak punya orang tua, terus apa saja kita tidak punya, bukan berarti masa depan itu tertutup. Maka sama dengan bangsa Indonesia. Secara di atas kertas, bangsa Indonesia itu tidak bisa merdeka. Karena dari sisi persenjataan, dari sisi politik itu semuanya kalah.
Tetapi bangsa Indonesia itu sekali lagi bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan bahkan beberapa hari sebelum proklamasi itu kan para kiai-kiai khos, kalau orang-orang Jawa itu kan punya keyakinan terhadap para aulia atau para wali. Itu para kiai khos itu sudah mendapatkan mimpi. Di antaranya yaitu pendiri NU itu sudah mendapatkan mimpi bahwa Indonesia kelak akan merdeka. Ya tentunya para santrinya kan juga bingung dari mana bisa merdeka. Bang, secara politik, secara militer kan semuanya kalah. Nah ternyata Allah itu akan memberikan kemerdekaan dengan cara bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, sama sekali di luar perkiraan. Jadi kalau misalnya Pak Bayhaqi menanyakan, seandainya tidak ada bom atom Hiroshima dan Nagasaki, apakah Jepang ini memang benar-benar bisa memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? Kita harus menjawabnya dari latar belakang kenapa Jepang itu menguasai Asia Timur Raya. Saya kira tidak. Kalau misalnya tidak ada bom atom Hiroshima dan Nagasaki, Jepang tidak akan melepaskan Indonesia. Karena cita-cita Jepang untuk membentuk keluarga besar Asia Timur Raya itu didasarkan atas ambisi Jepang untuk mengembangkan industrinya. Jadi adik-adik perlu tahu bahwa imperialisme modern itu ada beberapa motif. Motif yang pertama adalah ingin mendapatkan bahan baku industri. Jadi penjajahan itu karena dia kepengen mendapatkan bahan baku industri, terutama negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya, termasuk Indonesia ini. Terus yang kedua, tidak kalah penting adalah untuk pasar. Untuk pasar. Jadi bahan baku industri, kemudian yang kedua untuk pasar, yang ketiga kalau itu sudah tercapai maka untuk investasi. Jadi kalau kita melihat tiga tujuan Jepang dalam membentuk keluarga besar Asia Timur Raya, itu tidak mungkin Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dan ini sudah dibaca oleh para pemimpin. Cuman mungkin pertanyaannya begini, kalau ini sudah dibaca kenapa golongan tua mau berkolaborasi? Nah ini ada lagi ilmunya begini, menghadapi orang kuat itu tidak harus dengan permusuhan. Orang kuat tidak harus dengan permusuhan, tapi perlu kolaborasi. Kolaborasi bukan berarti sehati, tetapi sekedar itu siasat untuk mencapai tujuan. Ini belajar sejarah ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita dalam sebuah kehidupan memiliki persaingan, di mana saingan kita ini orang yang kuat, kita tidak usah total menghadapi permusuhan dengan mereka. Kita harus berkolaborasi, mencari kesempatan untuk membangun eksistensi jati diri kita masing-masing. Meskipun tidak sehati nggak apa-apa. Tidak apa-apa, karena memang itu namanya kan mungkin semacam ilmu politik atau ilmu apa ya, ilmu apa itu namanya, ilmu mencari kekuasaan gitu. Okay. Jadi secara tidak langsung ini Pak Qasim mengkonfirmasi bahwa ya memang benar bahwa adanya Hiroshima Nagasaki mendapatkan musibah seperti itu menjadi angin segar bagi bangsa Indonesia. Jadi itu ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Itu kehendak Tuhan. Oh, kehendak Tuhan. Itulah sebabnya di dalam pembukaan UUD 45 dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur sampai selesai. Itu perlu dicatat bahwa bangsa Indonesia mengakui bahwa proklamasi itu bukan semata-mata kepintaran bangsa Indonesia, tapi semata-mata takdir Tuhan. Jadi anak bocah kalau senangnya ngomong takdir itu ya sementing aja dicelak aja diracake. Nek ngomongnya kamu kok bisa nilainya jelek, takdir ya itu ya bukan begitu maksudnya. Artinya semua kejadian di dunia ini adalah merupakan kodrat dan hidayahnya Gusti Allah. Ya. Ada yang dalam kan ada mengatakan begini Pak Qasim.